Selama ribuan tahun, ramalan Shio dan juga Feng Shui menjadi bagian dari masyarakat Tionghoa. Kepercayaan peruntungan seseorang terkait dengan astrologi dan aliran energi menjadi warisan budaya yang masih diyakini kebenarannya. Iya, meskipun banyak yang percaya pada keakuratan ilmu metafisika Tionghoa tersebut, pertanyaan seputar seberapa jitu dan ilmiah metodenya ini masih diperdebatkan. Bicara soal Imlek pasti akan menyangkut soal peruntungan atau juga kita kenal dengan istilah hoki. Bagi masyarakat Tionghoa, peruntungan adalah sesuatu yang ditakdirkan namun juga bisa diusahakan. Seperti memasang ornamen tertentu, melakukan ritual agama, bahkan memakan sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan keberuntungan. Di sisi lain, kesialan juga tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Selama ribuan tahun, masyarakat Tionghoa telah mempelajari fenomena siklus beruntung dan sial atau energi baik dan energi buruk ini yang kemudian berkembang menjadi ilmu metafisika, diantaranya Pakce dan Feng Shui. Pada umumnya, masyarakat mengenal salah satu komponen dalam ramalan Pakce, yakni Shio. Shio sendiri adalah 12 hewan yang melambangkan penanggalan tahun, bulan, hari, bahkan jam kelahiran seseorang. Selain Shio, ramalan Pakce juga menggunakan 10 aksara ordinal Tionghoa, serta 5 elemen pada yin-yang seperti kayu, api, tanah, logam, dan air yang kemudian dirumuskan menjadi 4 pilar. 4 pilar itu berupa jam, hari, bulan, dan tahun yang masing-masing pilar terbentuk dari 2 aksara Mandarin untuk mewakili energi batang langit dan energi cabang bumi yang informasinya membentuk formasi kelahiran yang dapat digunakan untuk membaca peta atau grafik kehidupan seseorang. Sementara itu, Feng Shui adalah ilmu yang mempelajari energi alami alam semesta dan lingkungan sekitar suatu bangunan terhadap hidup dan peruntungan seseorang. Feng Shui mempelajari pengaruh bangunan dan lingkungan terhadap hoki seseorang penghuninya misalnya. Sedangkan astrologi Pakce dan Shio mempelajari hoki manusianya karena terpengaruh oleh matahari dan planet tata surya sekitarnya, seperti itu. Dua-duanya digunakan sebagai alat bantu untuk supaya manusia bisa mendapatkan problem solving kalau mereka punya, atau digunakan sebagai alat bantu untuk mencapai sukses dalam hidupnya. Lalu apa pendapat masyarakat tentang ilmu metafisika Tionghoa? Amaran-amaran mungkin 50% ya, 50% lagi mungkin orang, kalau buat saya sih kembali ke perbuatan baik sih kalau untuk memperbaiki keberuntungan ya. Ya kadang ada yang akurat sih, Orang nanya tentang nasib, terus tanya tentang rezeki tahun ini, mau gimana, terus usaha gimana gitu. Seperti pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Saat ini semakin banyak warga non-Tionghoa yang semakin tertarik dengan ilmu metafisika Tionghoa seperti ramalan Pakce. Salah satunya Sari Murdat. Saya bahagia pas klien testimoni. Oh mbak, saya tuh tadinya hampir putus asa, pas mbak bacain prediksi saya jadi semangat lagi. Saya jadi punya harapan lagi, atau ya lebih bahagia dan segala macam. Ada beberapa klien yang promosi jabatannya lebih cepat dan segala macam, kan saya lebih bahagia lagi kan. Kalau mereka bahagia berarti saya berhasil ya mengarahkan mereka seperti itu. Terlepas akurasi ilmu metafisika Tionghoa, satu hal yang perlu diingat adalah kesuksesan tidak akan datang sendiri tanpa usaha. Sehingga jika pun diramalkan untung, pastikan mengambil langkah yang diperlukan agar tidak malah jadi buntung. Arya Dita Utama, Egy Agung, Jakarta.